Selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang Pemilu bersama Panwas Kecamatan Jetis. Untuk episode kali ini kita kedatangan tamu dari PPS Bumijo. Boleh perkenalan diri, Pak? Satu-satu. Saya dengan Juliata Sindrato ya, PPS Bumijo. Saya dengan Siti Komsia, PPS Bumijo. Saya Upi Kurniasi, PPS Bumijo. Sebelumnya terima kasih ya buat Pak Juli, Bu Kokom sama Mbak Upi buat meluangkan waktunya buat acara kita Panwas Jetis tentang bincang-bincang pemilu. Kita langsung aja ya ke pertanyaan kita ya. Untuk yang pertama, apa sih DPT itu? Monggo yang mau DPT itu warga negara yang sudah mempunyai hak pilih dan berKTP elektronik yang terdaftar di dalam daftar pemilih yang hasil dari pencoklitan atau pencocokan dan teliti atau biasanya sih pemuktahiran data. Seperti itu. Jadi sebelumnya udah terdaftar di DPT sebelumnya atau sebelumnya. Kalau DPT itu kan memang iya Mbak, daftar pemilih tetap. Nah, itu sudah melalui beberapa tahapan ya, di mana awalnya kami mendapatkan daftar warga negara Indonesia yang sudah berKTP elektronik atau usia 17 tahun yang memang ada datanya di Dinas Catatan Sipil, itu melalui KPU. Setelah itu kami mengadakan pemuktahiran data dengan satu anggota per TPS, itu juga prosesnya sekitar 2 bulan. Setelah itu nanti ada masukan-masukan dari masyarakat, apakah yang bersangkutan atau tetangga barangkali saudaranya sudah terdaftar atau belum. Itu proses penyusunan DPT seperti itu. Jadi kalau selama ini udah ada yang mengajukan DPT di Kelurahan Bumijo atau belum? Kalau DPT-nya sebelumnya kami selalu menerima masukan ya Mbak, baik itu pendatang maupun yang meninggal dunia, karena kan untuk menjadi pemilih itu kan ada MS dan TMS, di mana MS itu memang yang memenuhi syarat, sedangkan yang TMS itu tidak memenuhi syarat. Contohnya itu meninggal dunia seperti itu, atau si pemilih ini pindah administrasi kependudukan ke daerah lain seperti itu. Berarti sudah ada yang mengajukan DPT. Sudah. Jadi untuk saat ini DPT-nya memang sudah benar-benar fix ya. Seperti itu. Kalau jadwal pengurusan DPT TB-nya, DPTB? DPTB itu jadwal pengurusannya sampai dengan H30 pemilihan -30 atau sekarang, 15 Januari 2024. Itu batas akhirnya. Batas akhir. Iya. Dimulai dari sekarang berarti? Iya, bukan dari sekarang, beberapa waktu yang lalu. Kalau yang sebelumnya kan juga ada DPK. Kalau perbedaan DPTB sama DPK? DPT dan DPK itu perbedaannya sudah jelas, di mana DPTB itu sudah terdaftar sedangkan DPK itu belum. Terdaftar. Iya, jadi DPK itu apabila ada warga sudah mempunyai hak pilih dan memenuhi syarat untuk memilih, tapi sampai DPT dikeluarkan, dia namanya tidak terdaftar. Seperti itu. Oh, ya? Sedangkan DPTB adalah pemilih yang sudah terdaftar di dalam DPT, tetapi karena satu dan lain hal tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS di mana yang bersangkutan itu terdaftar, dan dia mau menggunakan hak pilihnya di TPS lain seperti itu. Kalau jam pemilihan buat DPTB sama DPK itu ada khusus sendiri atau enggak? Ada di atas jam 12, karena untuk DPTB dan DPK itu tidak ada atau tidak ada surat suaranya, hanya bergantung dengan tambahan surat suara 2% dari jumlah total pemilih di suatu TPS. Oh, tapi surat suara buat DPTB sama DPK ada perbedaannya atau enggak?
Kalau untuk jumlah surat suara itu jelas beda Mbak, Iya. karena DPK pemilih ini memilih di TPS sesuai dengan alamat KTP-nya. Sedangkan DPTB kan tadi seperti yang saya sampaikan ya, dia di luar TPS di mana dia tercantum namanya. Jadi kalau untuk DPTB ini, apabila si pemilih pindah ke daerah tapi masih dalam satu dapil pemilihan DPRD kota, dia surat suaranya tetap sama. Seperti misalnya kayak kayak Jetis dengan Tegalrejo satu dapil. Apabila warga Jetis pindah ke Tegalrejo, itu surat suaranya tetap sama 5. DPRD kota, DPRD provinsi, DPD, DPR RI dan PWP, Presiden dan Wakil Presiden. Tapi kalau pindah masih dalam satu kota tapi beda dapil, itu DPRD kotanya yang hilang. Ya, tinggal 4. Apabila dia pindah dari kota Yogyakarta misalnya ke daerah Sleman, itu dia hanya akan mendapatkan 3 surat suara, di mana untuk surat suara DPRD kota dan DPRD provinsinya yang hilang. Apabila pemilih pindah memilih keluar wilayah provinsinya, apalagi luar pulau, Iya. itu hanya mendapatkan 1 surat suara, yaitu presiden dan wakil presiden, seperti itu. Pengertian DPTB itu sebenarnya apa? DPTB itu jadi pemilih yang sudah terdaftar di dalam DPT dan sudah ada TPS-nya ya, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dan mau menggunakan hak pilihnya di TPS lain di luar wilayahnya, seperti itu. Berarti untuk syarat mengurus DPTB itu apa aja? Nah, kalau itu yang lebih kompeten Pak Jul. Oke. Syarat untuk pengurusan DPTB Iya. atau syarat yang dikondisikan pindah memilih, yang pastinya satu, sedang bertugas di tempat lain. Yang kedua, menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap. Yang ketiga, tertimpa bencana. Yang keempat, menjadi tahanan rutan, lapas atau terpidana. Yang kelima, menyandang disabilitas atau sedang rehabilitasi. Yang keenam, menjalani rehabilitasi narkoba. Yang ketujuh, bekerja di luar domisili. Kedelapan, menjalani tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi. Dan yang kesembilan, pindah domisili. Berikut itu adalah untuk syarat yang diterima pada hingga H-30 atau yang bisa diterima sampai dengan tanggal 15 Januari 2024. Sedangkan syarat yang diterima hingga H-7 atau 7 Februari hanyalah bertugas di tempat lain, menjalankan rawat inap atau sakit, tertimpa bencana, dan menjadi tahanan rutan atau lapas. Oke, terima kasih Pak buat penjelasannya. Kita ke topik selanjutnya aja ya. Baik. Kalau tentang ini perekrutan KPPS, Nah, sudah ada jadwalnya atau gimana cara perekrutan KPPS-nya gimana? baik, Pak Kokom ya. Saya bantu jawab aja. Untuk perekrutan KPPS, Iya. selama ini memang kami belum sosialisasi ya Mbak ya, Iya. karena peraturan PKPU dari KPU itu kan selalu ada perubahan ya, terutama masalah umur ya, yang selama ini sudah ada selending-selending antara umur 50 sampai dengan atau 55. Nah, oleh karena itu memang selama ini kami sebagai PPS belum ada sosialisasi ke warga, namun ada beberapa warga ketika kami kemarin melakukan sosialisasi di wilayah tentang kepemilikan, memang sudah ada yang bertanya, tapi kami juga belum
bisa menjawab ke warga. Mungkin seperti itu. Berarti sosialisasinya sekalian yang DPTB Ya, sama KPPS kalau ada yang bertanya. ya, ya. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau ditambahin mungkin buat warga Bumijo khususnya? Nggak ada, oke. Cuma ini aja bagi warga Bumijo yang punya kos-kosan, Oh, rumah iya. kontrakan, kalau memang ya ada penyewanya yang apabila pada pemilu besok mau menggunakan hak pilihnya di Kota Jogja, segera hubungi kami PPS Bumijo sebelum masa berakhir pengurusan DPTB-nya selesai, seperti itu. Berarti kalau menghubungi PPS bisa datang ke kelurahan atau Di kelurahan bisa kami insya Allah setiap hari ya jam 9 sampai jam 12, atau di papan-papan pengumuman per TPS itu ada kontak person kami bertiga. Oke. Iya. Jadi gampang menghubunginya. Iya. Oke. Demikianlah bincang-bincang pemilu kali ini bersama PPS Bumijo. Terima kasih waktunya sudah Ya, diselokan buat sama-sama. kita. Sampai ketemu nanti lagi. KPU melayani. Terus, salam awas.